Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah ini kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa biar kiranya melalui ibadah online pada hari ini Tuhan akan memberkati kami sehingga kami semua akan disentuh hatinya melalui pujian dan firman. Dan juga kami minta biar kiranya berkat dan urapan-Mu turun atas kami sehingga kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Jemaat-Mu di mana saja yang ada di rumah maupun di rumah-rumah mereka masing-masing yang sedang menghadapi ibadah online, Tuhan akan menjamah melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terutama firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu supaya firman menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di gereja GBIS Sentosa Karang. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta David Setiawan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami mau berdoa bersyukur Tuhan buat hari yang baik, kehidupan yang selalu diberkati. Di hari yang indah ini Tuhan, terima kasih Tuhan boleh menuntun setiap kami, dan Tuhan boleh memelihara setiap hidup kami, untuk kami sama-sama boleh berkumpul di tempat kami masing-masing, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini, sehingga firman ini dapat membentuk hidup kami semakin hari semakin lebih baik Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami semua akan diberkati oleh firman ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada satu pepatah yang sering berkata atau yang sering dikatakan oleh orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu perkenalkan, nama saya Roland Martin Sina. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Saya melayani di satu gereja Tuhan di Jakarta. Dan beberapa waktu lalu Pak David menghubungi saya untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Saudara, kita tidak akan membaca secara keseluruhan dari ke-25 ayat ini. Tapi ada beberapa ayat yang saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat. Saudara boleh memperhatikan dan saya akan membacakannya kepada kita semua. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu telah terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya kemarin dihubungi dan diberikan tema dari Bapak Pendeta David, di mana kita akan sama-sama belajar tentang mentalitas anak raja. Saudara, berbicara tentang mentalitas anak raja, tentu kata mentalitas atau kata mental ini bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita. Ketika orang mendengar tentang mental atau mentalitas, orang akan berpikir tentang suatu masalah. Orang akan berpikir tentang suatu problem. Orang akan berpikir tentang bahaya. Orang akan berpikir tentang kesulitan. Kenapa saya berbicara ini? Karena orang berbicara mentalitas selalu mengaitkan dengan hal-hal yang demikian. Karena mentalitas itu berbicara tentang cara kita berpikir, cara kita bertindak. Jadi ketika kita mendengar tentang mentalitas, kita akan dibawa untuk berpikir tentang masalah, problem, dan lain sebagainya yang sering ada di pikiran manusia. Tapi pada hari ini saudara,
saya ingin kita belajar begini, bahwa berbicara mengenai mentalitas, maka kita sedang berbicara juga mengenai karakter, kita sedang berbicara mengenai sifat, kita sedang berbicara mengenai personal, dan kita sedang berbicara mengenai watak seseorang. Jadi kita berbicara mengenai mentalitas, maka ada hubungannya dengan karakter, dengan watak, dengan sikap, dengan personalitas dari seseorang. Jadi mari kita memahami bahwa mentalitas itu punya hubungan yang sangat luas, punya hubungan yang banyak dan memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Nah, sebagaimana pengertian mentalitas ini, maka saya melihat bahwa sangat penting bagi manusia untuk memahami mentalitas yang ada dalam dirinya. Karena tanpa disadari bahwa mentalitas tersebut membentuk cara berpikir dan bertindak daripada seseorang. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya diberikan tema memang mentalitas anak raja, tapi saya ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya buat suatu tambahan bahwa mentalitas anak raja versus mentalitas anak bapak. Nanti saya akan jelaskan bagi saudara. Tapi saudara perlu memahami begini, bahwa seorang yang memiliki mentalitas anak bapak akan berbeda dengan seorang yang memiliki mentalitas anak raja. Berbedanya di mana? Berbedanya ketika seorang memiliki mentalitas anak bapak, dalam dirinya itu selalu berisikan ketakutan. Dalam dirinya selalu berisikan keraguan. Dalam dirinya berisikan kecemasan yang begitu luar biasa yang ada dalam dirinya. Itu yang selalu menghiasi hidupnya. Tapi berbeda saudara dengan orang yang memiliki mentalitas anak raja. Kenapa berbeda? Ingatlah begini saudara, bahwa setiap orang yang menyadari bahwa ia adalah anak raja tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah ragu. Tidak pernah menyerah, selalu mau berjuang. Yang tentu dia tahu kenapa ia tidak perlu takut, kenapa ia tidak perlu ragu. Karena dia tahu kepada siapa ia berlindung dan ia berharap. Saudara, kadang ini luput dari pikiran kita. Kita mungkin adalah orang-orang Kristen sejak lahir. Tapi saudara sadar atau tidak sadar bahwa kebanyakan daripada kita sebagai orang Kristen, tapi mentalitas kita adalah bukan mentalitas seorang anak raja. Mentalitas kita adalah mentalitas anak bapak. Mentalitas kita adalah mental dunia. Mentalitas kita mental yang cemen, mental yang receh, mental yang tidak kuat, mental yang tidak bisa survive. Hari ini kita belajar bahwa mentalitas seorang anak raja adalah mentalitas yang siap menghadapi segala keadaan, menghadapi segala masalah. Karena itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Sebagaimana yang telah kita baca dalam kebenaran firman Tuhan tadi, maka pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang pribadi, seorang tokoh yang bernama Daud. Saudara, ada 3 bagian penting yang kita jumpai dalam teks 1 Samuel pasal yang pertama, pasal 30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25 yang berkaitan dengan mentalitas anak raja. Saudara, hal yang pertama yang saudara bisa temukan di situ bahwa saudara akan melihat bahwa Daud, karena mentalitas dari seorang anak raja, Daud melihat kepada Tuhan saat ada masalah. Hal yang kedua yang saudara melihat di situ, bahwa karena mentalitas anak raja, Daud memiliki hikmat. Yang ketiga, Daud bersikap adil di tengah-tengah keadilan. Saudara, mungkin saudara bertanya, lalu hubungannya dengan mentalitas anak raja itu apa? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara dan kita akan telaah satu persatu dari ketiga hal ini, saudara. Sebelum kita lanjut, saya ingin saudara melihat begini, bahwa peristiwa yang terjadi di Siklag merupakan sebuah ujian bagi Daud secara pribadi.
Apakah ia akan bertindak menurut pikirannya sendiri? Atau apakah ia akan memandang Tuhan serta kembali mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu? Ini keadaan yang tidak enak. Keadaan yang sangat-sangat sulit dihadapi oleh seorang manusia. Manusia biasa seperti Daud. Kejadian Siklak sungguh meremukan hati Daud dan para pasukannya. Mereka ini baru saja melakukan perjalanan yang cukup jauh. Mereka baru 3 hari perjalanan mereka. Mereka sedang merasakan keletihan bercampur kebahagiaan. Kenapa saya bilang keletihan bercampur kebahagiaan? Keletihan karena mereka melakukan perjalanan yang jauh. Tapi suatu kebahagiaan karena mereka tidak jadi berperang dengan saudara sebangsa mereka. Namun apa yang mereka lihat ketika mereka sampai di Siklak, itu sungguh meremukan semangat mereka. Itu sungguh menghancurkan hidup mereka. Itu sungguh membuat mereka hilang harapan mereka sebagai manusia. Ketika diperhadapkan dengan persoalan seperti yang dialami oleh Daud dan para pasukannya, pasti kita akan down. Pasti kita akan stres. Pasti kita akan ada dalam kehancuran yang begitu luar biasa dan begitu hebat. Tapi saudara, kita lihat di sini bahwa Daud ketika dia ada di keadaan terjepit seperti itu, dia menunjukkan mentalitas. Kenapa saya bilang itu keadaan yang sangat meremukkan, keadaan yang sangat merusak hidup mereka, mental mereka. Saudara, pertama, Siklak itu terbakar habis. Kedua, sanak saudara mereka menjadi tawanan orang Amalek. Yang ketiga, kedua istri Daud juga menjadi bagian dari orang yang ditawan oleh orang-orang Amalek. Nah, di sini saudara, kita akan belajar mengenai mentalitas anak raja. Hal yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah Daud melihat kepada Tuhan saat ada dalam masalah. Saudara, kalau perhatikan di dalam ayat 2 dan sampai ayat yang ke-6, menunjukkan bahwa Daud tidak sedang ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia mengalami tangisan yang begitu hebat. Firman Tuhan mencatat di situ mereka menangis. Mereka menangis sampai benar-benar tangisan itu hampir sudah tidak lagi keluar. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar ada dalam situasi yang tidak enak. Situasi yang begitu sulit bagi hidup mereka. Saudara, sebagai manusia, sebagai orang biasa, pasti akan melakukan hal yang sama. Kita pasti akan sedih. Kita pasti akan menangis. Kenapa kita menangis dan kita bersedih? Karena keluarga kita, harta benda kita, istri, anak laki-laki, anak perempuan menjadi tawanan orang-orang Amalek. Kita sering diperhadapkan dengan berbagai masalah. Respon yang sama pasti juga kita tunjukkan. Pasti kita menangis, pasti kita bersedih. Tapi mari kita lihat respon dari seorang Daud. Di saat ada dalam tekanan yang begitu hebat, bahkan masyarakat mau melempar Daud dengan batu. Tapi ini, saudara, ini yang berbeda dari Daud. Inilah yang dinamakan dengan mentalitas seorang anak raja. Saudara, saya ingin bacakan buat saudara di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 situ firman Tuhan mengakhiri dengan kalimat seperti ini, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini orang ada dalam masalah yang hebat. Bukan hanya orang-orang yang ada di Siklak yang ditawan, tapi ini ada keluarganya, ada istrinya, ada pasangan hidupnya. Tapi saudara lihat baik-baik, firman Tuhan mencatat dengan jelas di situ bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Saudara, kata menguatkan itu butuh energi. Itu butuh suatu tindakan.
Tidak sekedar Daud, oh ya, saya menguatkan hati saya kepada Tuhan. Tidak. Itu butuh suatu perjuangan dari dalam diri. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, apa yang kita lakukan? Manusia pada umumnya, ketika diperhadapkan dengan masalah, dia selalu mencari kambing hitam. Ya, sama dengan masyarakat yang ada di sana. Sama dengan orang-orang pengikut yang ada di sana. Mereka menyalahkan Daud. Mereka mau melempari Daud dengan batu hingga mati. Saudara, mari kita belajar untuk kita pandang Tuhan. Saat ada masalah, saat ada problem, jangan kita salahkan orang lain. Kalau kita lihat keadaan dunia hari-hari ini, dengan pandemi COVID-19 yang terus berlanjut. Saudara, hari ini, kalau saya melihat ya, menurut hemat saya, hari ini ada banyak orang yang begitu stres luar biasa. Para pengusaha mulai stres karena tempat usaha mereka tidak bisa berjalan dengan normal. Para guru-guru mulai stres, tidak bisa pergi ke sekolah untuk mengajar peserta didiknya dengan baik. Gereja-gereja Tuhan, bahkan saya dan saudara hari ini, harus melakukan ibadah secara virtual. Karena apa? Dampak dari pandemi. Lalu siapa yang kita salahkan? Kita mau salahkan siapa? Kita mau salahkan tim medis? Kita mau salahkan rumah sakit? Kita mau salahkan para dokter? Kita mau salahkan Tuhan? Atau kita salahkan kepada siapa? Mari kita belajar daripada Daud. Daud tidak menyalahkan siapapun. Daud datang sama Tuhan. Dia menguatkan iman percaya. Dia mengarahkan hidup. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Saudara, kita sering lupa bahwa penolong kita yang sesungguhnya adalah Allah yang hidup. Kita sering mengandalkan kekuatan kita. Kita sering mengandalkan manusia. Kita sering mengandalkan kekayaan kita. Saudara, mari kita merubah cara berpikir kita. Masalah saudara tidak bisa diselesaikan dengan uang yang saudara punya. Kekayaan yang saudara punya belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Tapi ada satu pribadi yang sanggup menolong saya dan saudara. Ia adalah Allah Immanuel, Allah Israel. Allah yang disembah oleh Daud dan yang disembah oleh kita semua. Saya berdoa bagi saudara semua, apapun masalah kita hari ini, mari kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau pandang kepada Tuhan. Kita mau lihat suatu teladan hidup yang diberikan oleh Daud. Dia ada dalam tekanan yang begitu luar biasa. Dia ada dalam ancaman yang begitu luar biasa. Tapi dia masih mau pandang Tuhan. Tentu ayat 6 ini menunjukkan. Daud menunjukkan kelasnya yang berbeda di hadapan semua orang. Dia bersedih, dia hancur, dia remuk. Tapi dia juga tetap percaya kepada Allah Israel. Ini hebat, saudara. Bagi saya ini suatu hal yang luar biasa. Suatu keputusan yang hebat dari seorang Daud. Tekanan yang begitu luar biasa. Masalah yang begitu hebat. Tapi dia masih bisa keluar dari masalah itu. Dia datang sama Tuhan. Dia minta pertolongan daripada Tuhan. Kita pasti mengalami keadaan terjepit. Karena berbagai kondisi seperti yang saya sampaikan tadi. Atau mungkin situasi yang kita alami, masalah yang kita alami tidak seberat Daud. Namun seringkali iman percaya kita cukup tergoncang. Seringkali membuat kita tidak bisa pandang kepada Tuhan. Ini tidak demikiannya dengan Daud. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Daud tidak kehabisan imannya. Ia malah memperkuat imannya kepada Tuhan. Ini akan menjadi pelajaran yang penting bagi saya dan saudara. Keadaan yang sulit, masalah yang begitu berat, mungkin bagi orang ini tidak bisa terselesaikan.
ingat satu hal, bahwa masih ada Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara. Masih ada Tuhan yang dapat menjadi pengharapan dalam hidup kita. Bagi orang tidak ada jalan, dalam Tuhan masih ada jalan bagi saya dan saudara. Kita lanjut saudara di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini juga menarik bagi saya. Firman Tuhan berkata bahwa Daud meminta Imam Abiatar bin Ahimelek untuk membawa efod kepada dia. Saudara, ini menarik menurut saya. Kenapa? Efod itu tampaknya memiliki bobot supranatural karena digunakan oleh orang-orang pada zaman itu, para imam pada waktu itu, untuk dapat berkomunikasi dengan Allah, untuk dapat membangun hubungan dengan Allah. Saudara, coba perhatikan baik-baik bahwa dalam keadaan mendesak, keadaan yang sulit seperti yang dialami oleh Daud, dia masih tetap mengikuti. Kalau saya bilang ya, ini tradisi spiritual yang dilakukan oleh Daud. Ini hebat saudara. Kita ada dalam keadaan yang sulit. Saya percaya kita akan sulit menyembah kalau orang punya mentalitas yang bukan mentalitas anak raja. Ketika diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan persoalan, saya nggak yakin kalau dia bisa menyembah Tuhan. Saya nggak yakin dia bisa angkat tangan dan katakan kepada Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Yang dia lakukan mungkin mengutuki Tuhan. Yang dia lakukan mungkin menyalahkan orang. Yang dia lakukan mungkin menyalahkan keadaan. Tapi tidak sama halnya dengan Daud. Daud masih tetap pandang Tuhan. Dia menggunakan jubah efod itu untuk dia bisa membangun komunikasi. Dia bisa tanya sama Tuhan apa yang harus dia buat. Tapi tahukah saudara bahwa dengan sikap hati Daud yang seperti itu, Tuhan menunjukkan jalan kepada dia. Apa yang ia tanyakan kepada Tuhan terjawab dengan baik. Seandainya Daud menyerah, seandainya Daud tidak ingat akan Allah, maka tentu ia akan larut dalam kesedihan. Bahkan mungkin saja kisah tentang Daud akan terhenti. Karena apa saudara? Karena ia ingin dilempari dengan batu. Ia ingin dihabiskan. Ia ingin dibunuh oleh orang-orang pada waktu itu. Saudara, coba dia bersedih sama dengan orang-orang para pengikut lainnya. Pasti dia sudah dirajam dengan batu. Tapi di tengah-tengah kesedihan, ingat baik-baik bahwa di tengah-tengah kesedihan daripada Daud menunjukkan respon yang berbeda. Jadi mentalitas anak raja sangat berbeda. Hal ini ditandai dengan sikap dan respon kita terhadap sebuah masalah. Daud meresponi problem ini dengan bersandar. Daud meresponi problem ini, masalah ini dengan percaya. Dia tetap memandang kepada Allah. Ia tidak gegabah dan sembarang bertindak, tetapi penuh perhitungan dan mengandalkan Tuhan. Saudara, ingat baik-baik bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan bagi hidupnya. Apapun masalahnya. Saya mau katakan sama saudara, apapun persoalan masalah yang saudara hadapi hari ini, kalau memang saudara mau datang sama Tuhan, ingat Tuhan pasti buka jalan. Saudara, ketika Daud berdoa, Tuhan menjawab dan memperbolehkan Daud mengejar orang Amalek itu. Saya mau bilang bahwa itu adalah dasar untuk Daud bertindak. Jadi seorang yang memiliki mentalitas anak raja, dia akan datang, dia akan tahu apa yang harus dia buat. Dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Keadaan seperti apapun, masalah seperti apapun. Tapi kalau dia punya mentalitas anak raja, dia akan tahu langkah-langkah yang harus dia lakukan. Dia tidak gegabah. Daud menunjukkan bahwa dia tidak gegabah. Dia masih mau tanya sama Tuhan, bolehkah saya mengejar mereka? Dapatkah saya susuli mereka? Dan Tuhan menjawab, kejarlah mereka, kamu pasti mendapatkan mereka. Seandainya Daud lupa Tuhan, seandainya Daud mengandalkan kekuatannya sebagai seorang pemimpin pasukan, dia mengandalkan apa yang dia punya, saya pastikan bahwa dia tidak akan berjumpa dengan orang-orang Amalek itu. Dia pasti kehilangan di mana orang Amalek itu berada. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia mau berharap kepada Tuhan, maka Tuhan buka jalan bagi dia. Jadi saudara, hal yang pertama itu,
kita akan belajar untuk kita tetap pandang kepada Tuhan. Apapun masalahnya kita mau tetap pandang kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai hikmat Daud. Saya melihat bahwa dalam teks firman Tuhan ini juga sedang mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memiliki mentalitas anak raja selalu bertindak dengan bijaksana. Bagaimana seorang bisa bijaksana? Perlu yang namanya hikmat Tuhan. Saudara, di ayat 11 sampai ayat yang ke-20, saya tidak akan membacakannya bagi saudara. Saudara mesti memperhatikan. Di situ saudara akan menemukan begini. Saudara akan melihat bahwa Daud menunjukkan hikmatnya di depan para pengikutnya. Ketika mereka pergi mengejar orang-orang Amalek itu, dan di tengah perjalanan mereka menemukan seorang Mesir yang merupakan budak dari orang Amalek itu. Daud tidak langsung, ini saudara, ini penting saudara. Daud, dia tidak langsung berespon untuk membunuh orang Amalek itu. Firman Tuhan mencatat bahwa Daud dan para pengikutnya memberikan makan dan minum kepada orang Amalek itu. Saudara, coba bayangkan seandainya Daud dan para pengikutnya itu adalah saya dan saudara. Apakah kita akan memberikan kesempatan hidup bagi orang Amalek itu? Ini orang merupakan bagian dari orang yang menawan keluarga kita. Merupakan bagian dari orang yang menawan istri Daud. Saya pastikan bahwa kalau saya dan saudara adalah bagian dari Daud atau para pengikutnya, kemungkinan besar yang kita lakukan adalah membunuh orang Amalek itu. Karena di kepala kita adalah, saya akan membalaskan apa yang kamu lakukan terhadap hidup saya atau keluarga saya. Bukankah itu yang sering kita tunjukkan sebagai orang-orang Kristen? Terkadang kita tidak bisa membedakan cara kita meresponi, cara kita bertindak. Tidak bisa membedakan cara kita sebagai seorang anak Tuhan dan cara sebagai seorang anak dunia. Harusnya kita bisa menunjukkan suatu sikap yang berbeda. Saudara, saya punya keyakinan begini saudara, bahwa ketika kita hidup benar sama Tuhan, ketika saya dan saudara mau melibatkan Tuhan, percaya pasti ada jalan yang Tuhan bukakan bagi saya dan saudara. Karena hikmat dan kebijaksanaan seorang Daud yang membiarkan orang ini hidup, akhirnya saudara, budak ini menjadi pahlawan bagi Daud dan rakyat. Saudara, budak yang tidak dianggap, budak yang ditinggal, ternyata memiliki peran yang menurut saya sangat antagonis. Karena dialah Daud dan 200 pengikut lainnya tahu kemana orang-orang Amalek ini pergi. Nah saudara, lihatlah bahwa dampak dari hikmat ini, Daud mampu mengalahkan orang-orang Amalek dan bisa bertemu dengan keluarga serta kedua istri Daud. Terkadang ketidaksabaran kita dapat menunda pertolongan Tuhan atas hidup kita. Seandainya Daud dan para pengikutnya membunuh budak orang Amalek itu, tentu mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Mereka butuh tenaga yang lebih ekstra untuk menolong keluarga mereka. Tapi karena hikmat Daud, Daud tidak membunuh orang Amalek itu. Daud tidak mengizinkan untuk para pengikutnya membunuh budak orang Amalek itu. Dan pada akhirnya orang Amalek itu juga bisa menjadi pahlawan dalam tanda kutip bagi Daud dan para pengikutnya. Tuhan juga tidak hanya membawa Daud dan para pengikutnya bertemu dengan keluarga mereka. Saya melihat bahwa ternyata Tuhan juga ingin mengajarkan kepada Daud dan kepada kita semua bahwa seorang anak selalu dan pasti dipelihara oleh bapaknya. Saudara perlu ingat begini, bahwa ketika Daud melihat keadaan dan masalah itu, yang Daud minta sama Tuhan adalah petunjuk untuk mengejar orang Amalek. Yang Daud minta sama Tuhan adalah, apakah saya dan para pengikut bisa mengejar orang-orang itu?
Daud tidak minta hartanya kembali. Daud tidak minta sesuatu yang berbau kebutuhan jasmani. Karena itu, ayat 19 jelas firman Tuhan mencatat bahwa semua yang dimiliki oleh mereka kembali secara utuh tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik hal yang kecil sampai pada hal yang paling besar. Saudara, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, kita benar-benar tahu bagaimana kita bersikap, Tuhan akan memperhitungkan itu semua dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, yang terakhir, Daud bersikap adil di tengah-tengah keadilan. Setelah melewati hari dan peristiwa yang begitu melelahkan, Daud sebagai pemimpin diperhadapkan lagi dengan persoalan yang berbeda, yakni persoalan yang dialami di sesama mereka, di antara sesama mereka, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmania. Ayat 21 dan 22 firman Tuhan mencatat bahwa para pengikut Daud 200 orang itu berdebat dengan 400 orang lainnya dalam hal pembagian hasil jarahan. Seandainya Daud memiliki mentalitas duniawi, dia akan berpikir sama seperti 200 orang lainnya. Dia hanya akan memberikan kepada mereka istri dan anak-anak mereka. Dia hanya memberikan kepada mereka apa yang seharusnya mereka dapati. Tetapi sekali lagi Daud menunjukkan bahwa mentalitas seorang anak raja jauh dari keserakahan dan ketidakadilan. Saudara, di ayat 23 dan 24 di situ, saudara, firman Tuhan mencatat bahwa tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengar kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang ini." Saudara, ini menarik, saudara. Saya ingin menutup khotbah ini dengan kita memperhatikan tadi di ayat yang ke-25. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Firman Tuhan mencatat bahwa Daud tidak hanya menunjukkan mentalitasnya sebagai seorang anak raja, tapi Daud juga meninggalkan sebuah tradisi baru, yakni keadilan dan belas kasihan. Saudara, hari ini saya berdoa bagi saudara semua, kita yang sama-sama belajar tentang mentalitas seorang anak raja, kita kiranya dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Dunia tidak akan baik. Dunia akan terus, mungkin akan mengalami masalah yang terus menerus. Hari ini COVID, kita tidak tahu hari depannya masalah apa lagi yang akan muncul. Tapi ingatlah satu hal, bahwa kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita tidak memiliki mentalitas duniawi. Kita tidak memiliki mentalitas bapak duniawi, tapi kita memiliki mentalitas seorang anak raja. Dan kita akan bersikap, kita akan bertindak dengan baik. Karena itu, saudara, pribadi yang memiliki mentalitas anak raja akan terlihat dari cara dia beresponi persoalan yang dihadapi. Mentalitas seorang anak raja akan lekat dengan yang namanya hikmat. Mentalitas seorang anak raja akan selalu bersikap adil. Saya berdoa, saudara, hari ini firman Tuhan ini bisa membimbing kita, membuat kita menjadi lebih baik. Kita bisa berespon lebih baik atas setiap persoalan yang kita hadapi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyampaian kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama. Lebih dan kurangnya kiranya Tuhan yang terus ajarkan kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus terus berbicara atas setiap pribadi kami. Kami punya mentalitas seorang anak raja, menghadapi masalah, meresponi dengan baik. Kami bisa berhikmat, dan kami juga bisa bersikap adil. Berkati hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun atas kehidupan kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.